Seru sih, seru, tapi nggak ngerti nanti istirahatnya kita harus berapa lama istirahat buat lutut ini bisa bisa goyang lagi, nanti turunnya pulang ini gimana kita. Apa yang terlintas di pikiran kita saat menatap sebuah gunung? Hanya gundukan tanah dan hutan, atau sebuah kanvas raksasa tempat sejarah dan keindahan dilukiskan? Puncak Basundara tak hanya titik tertinggi di kota Batu, ia menyimpan lebih dari sekadar panorama. Masih tegar melintasi waktu, menghirup udara yang sama dengan para leluhur, memeluk aroma magis era kerajaan Medang di abad ke-10, menyimpan rapi jejak pengikut Pangeran Diponegoro yang bersembunyi di kakinya, hingga nama seorang petualang Belanda yang tanpa sadar diabadikan oleh lidah lokal menjadi Panderman. Selepas dari puncak Gunung Bokong, kita rehat dan sarapan di warung pos 1, menata ulang stamina juga tekad perihal tujuan kami berikutnya, Puncak Basundara, Gunung Panderman. Nah, kita udah turun dari Bokong dan kita akan masih lanjut lagi ke Panderman di sini. Jadi ikuti terus kita dari Bokong lanjut ke Panderman. Setelah dari Gunung Bokong tadi, dari puncak, kita sempat istirahat di pos 1. Kebetulan warungnya buka, kita ngopi-ngopi dulu, kita sarapan, dan sekarang jam 8.30 kita start lagi lanjut ke puncak kedua, yaitu puncak Gunung Panderman. Langsung dari pos 1 tadi, dari percabangan langsung nanjak full, dan ya mudah-mudahan masih kuat lah kita ya sampai ke puncak. Ini benar-benar antitesanya Bokong. Kalau Gunung Bokong itu yang versi santainya, ini Panderman versi serius. Panderman mulai memperkenalkan dirinya. Tanjakan kontan konsisten tanpa jeda sejak kita melangkah sedari awal mula. Rute menuju pos Watu Gede kontur jalurnya cukup terjal, berbatu, dan di beberapa titik bahkan memaksa kita untuk menggunakan tangan demi menjaga keseimbangan. Jam kurang lebih kita pun tiba di Watu Gede. Di spot ini lagi-lagi kita ambil jeda cukup lama, dan si pemilik kawasan ternyata sudah mulai ramai mengintai. Si monyet Jawa yang sempat kita lupakan, tiba sekali lagi sukses membegal salah satu bekal yang kita bawa. Dari Watu Gede ke Puncak Bayangan, jalur diselingi sedikit melipir yang tak begitu terjal. Lumayan untuk sekedar menghela nafas. Nah, jalur dari Watu Gede ke pos 3 cukup rimbun. Jenis tanaman kayaknya sini pete Cina, atau ada yang bilang juga lamtoro, yang benar-benar nutupin jalur jadi nggak terik dan udaranya fresh. Jadi setelah
setelah dari Watu Gede kita dikasih melipir lumayan bersahabat di lutut, dan setelah itu nggak sampai 10 menit lah dari melipir tanjakan kembali lagi full ya. Penurunannya luar biasa. Pos Langsung puncak apa pos? Masih ada pos? Langsung puncak ya? Bisa ya? Tanjakan demi tanjakan seolah kian tanpa ujung. Ditambah lagi dengan minimnya marka penunjuk sepanjang jalur pendakian. Tak ayal kondisi ini sukses menghajar fisik juga mental. Kita seolah dipaksa fokus bahwa hanya puncaklah tujuan satu-satunya. Padahal meskipun sepele, kadang sekedar papan kayu bertuliskan bahwa turun kembali sampahmu saja terkadang malah sukses memompa semangat. Kabut turun pelan-pelan menyelimuti jalur pendakian, mendramatisir lelah yang sedari tadi dipaksa hadir di setiap tanjakan. Vegetasi mulai terbuka tapi tak juga menjadi penawar. Kota batu dan panorama siluet Arjuna Welirang yang biasanya terhampar di kejauhan terpaksa bersembunyi tak tampak di penglihatan. Kami pun hanya bisa terus melangkah naik ditemani pertanyaan-pertanyaan. Panderman tak akan mungkin terlupakan. Puncak Bayangan kita ketemu lagi sama hewan endemiknya Pulau Jawa. Bukan endemiknya Pulau Jawa, hewan endemiknya Gunung Panderman, yaitu lutung Jawa. Banyak banget di sini, mungkin memang karena habitatnya. Dari tadi bokong sampai sekarang hampir nyampe di puncak Panderman. Jadi bagaimana pendapat Anda karena telah menjadi lutung Jawa? Di sini juga ada ini. Terus udah sebentar setelah tanjakan kita ketemu. Selepas puncak Bayangan, jalur masih menukik tajam. Kali ini tak hanya lutut yang jadi sasaran. Pohon-pohon tumbang yang melintang di jalur membuat kita tak hanya mesti merunduk. Sekali waktu, kita juga harus merangkak agar bisa melewatinya. Panderman memang luar biasa. Kita sampai rangkak-rangkak. Wah, apa namanya ini, Panderman amazing. Bukan cuma landai, jalurnya nurun dan full terowongan semak-semak. Sebelum puncak, kita akan berjumpa trek landai berselimut belukar lebat membentuk terowongan. Kali ini tak hanya kaki yang dapat bernafas lega, semangat yang sedari tadi nyaris habis seketika terisi kembali. Setelah terowongan dan kita dibuat sedikit putus asa karena wow, masih ada tanjakan lagi. Akhirnya Tanjakan terakhir. Video kata tanjakan terakhir. video berlihat Tanjakan terakhir. puncak nih kah?
sekali. Kiri kanan kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Panderman 2 jam dari pos 1. Mari. Kita tiba di puncak Basudara saat kabut sedang tebal-tebalnya. Tidak ada panorama, tidak ada suara, sunyi sekali. Sambil beristirahat lama kita menanti kabut supaya sirna. Tapi bukankah setiap pendakian memiliki ceritanya masing-masing? Alhamdulillah kita sudah sampai di puncak Panderman, ya, di puncak 2045 mdpl. Dari pos 1 sekitar 2 jam ya, 2 jam nyampe puncak, dan jalurnya luar biasa, tanjakannya ngeri. Di tengah penantian akan langit cerah, tiba-tiba kita mendapat sekelumit makna. Kita tersadar bahwa terkadang suasana seperti inilah yang justru kita rindukan dalam setiap pendakian. Suasana sepi yang mengguncang hati, bukan sunyi tapi ketenangan. Pada akhirnya setiap pendaki akan turun kembali pulang ke rumah. Bukankah kita sepakat bahwa itulah puncak tertinggi sebuah pendakian? Harapannya kita tidak pernah pulang sebagai orang yang sama, tapi membawa sepotong keheningan puncak, sekelumit pelajaran tentang batas diri, dan menjadi lebih baik lagi, insya Allah, amin. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya guys, agar kita bisa bertemu lagi di perjalanan seru lainnya. Ya, siapkan mental dan fisik deh kalau mau ke Panderman. Sampai jumpa lagi di pendakian berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dimanapun. Like atau subscribe channel kecil kayak kita nggak lagi bantuin Deddy Corbuzier beli mobil baru, makanya di like dan di subscribe ya. Thank you. Tak pernah lelah kami ingatkan, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, jangan mengambil apapun kecuali gambar, dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. Salam lestari dari kami yang bukan pendaki, karena kami cuma